adik-adik, selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa? Amin. Kita bersyukur karena Tuhan yang begitu mengasihi kita, membuat kita ada seperti bagaimana kita ada saat ini. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Karena itu yuk kita datang kepada Tuhan ya. Katakan kepada Tuhan, kami bersyukur Tuhan sebab kami punya Engkau, Allah yang hanya ada satu dalam hidup kami, Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Hanya ada satu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Engkau Tuhan, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mempedulikan kami, Allah yang menjagai kami setiap saat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih. Kami menyerahkan waktu-waktu ibadah kami saat ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, haleluya. Adik-adik, Tuhan begitu mengasihi kita. Kita tentunya rindu mengasihi Tuhan, amin. Tuhan mengasihi kita, kita akan mengasihi Tuhan dengan cara apa? Dengan cara melakukan yang baik di hadapan Tuhan, menjauhi dosa, dan hidup takut akan Tuhan. Jagalah hatimu terhadap dosa. Senantiasa
kepada Tuhan, Tuhan melihat kita dan Dia tersenyum kepada kita, adik-adik. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur karena kita selalu ada dalam tangan Tuhan, dalam hati Tuhan, dalam pikiran Tuhan. Yuk, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, kami ada dalam hati-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ada dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, kami ada dalam rancangan-Mu yang indah dalam hidup kami Tuhan. Ku di tangan-Mu Tuhan, ku di hati-Mu Tuhan. bersyukur Tuhan, karena kami aman bersama Engkau Tuhan. Kami ada dalam tangan Tuhan, kami ada dalam hati Tuhan, kami ada dalam pikiran Tuhan, dan kami tak pernah ditinggalkan Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Sungguh Tuhan, kami rindu menjadi anak yang mengasihi Engkau, semakin hari semakin mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan, kami siap Tuhan bentuk, kami siap Tuhan pakai menjadi alat-alat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Halo, selamat pagi anak-anak Abi Raja Wali, khususnya kelas balita. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Wah, kalian anak hebat, anak yang luar biasa. Nah, kita siap dengan firman Tuhan ya. Duduk yang manis bersama papa mama. Nah, saya mau tanya dulu, sudah mandi belum? Sudah. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan ya. Nah, minggu lalu siapa yang cerita? Iya, Kak Ica. Anak-anak di awal bulan Juni ya, sudah dengar tentang Hari Pantekosta ya, Hari Pencurahan Roh Kudus.
Nah, dengan Roh Kudus kita bisa berani, tidak takut walaupun Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus kasih kita Roh Kudus supaya kita selalu berani karena ada Roh Kudus di hati kita. Nah, hari ini Cici Ahen mau cerita ada seorang ibu. Nah, ibu ini adalah seorang pedagang. Dagang apa dia? Iya, dia dagang kain, dia jualan kain. Siapa di sini yang mamanya pintar bikin baju? Nah, kalau mamanya pintar bikin baju, pasti mamanya beli bahan di pasar, terus jahit baju buat kita pakai ya. Ibu Lydia ini orang kaya, dia punya toko. Nah, dia itu jual bahannya ada warna merah, ada kuning, ada putih, ada biru, ada ungu, banyak sekali anak-anak. Nah, Ibu Lydia ini juga seorang yang taat. Dia senang sekali dengar firman Tuhan. Kalau hari Minggu, dia tidak buka toko, dia tutup tokonya. Dia mau dengar firman Tuhan. Pada saat Ibu Lydia ini sedang di tepi sungai, tiba-tiba dia melihat, wah, siapa yang datang itu? Oh, ternyata Bapak Paulus berserta dengan teman-temannya. Karena Bapak Paulus ini juga adalah seorang hamba Tuhan yang suka bercerita dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus. Wah, Ibu Lydia senang sekali. Ibu Lydia mengundang Bapak Paulus ini untuk bercerita tentang Tuhan Yesus, tentang firman Tuhan. Wah, Ibu Lydia ini bahagia sekali bisa mendengar tentang berita keselamatan ini. Siapa yang percaya pada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Nah, begitu juga kita semua, karena kita percaya Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus di hidup kita, di hati kita. Apa tandanya Cici Ahen? Ya, waktu kita mau nakal, oh iya, ada Roh Kudus yang mengingatkan, hei anak-anak, tidak boleh nakal. Ingatlah, Tuhan Yesus memberikan orang tua buat kita untuk menjaga kita. Wah, ingat, ada juga firman Tuhan katakan, hormati orang tuamu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah, karena Roh Kudus selalu mengingatkan kita mau nakal, ingat, oh iya, ada Roh Kudus yang mengingatkan, tidak boleh nakal adik-adik. Wah, ingat lagi, karena Roh Kudus yang menolong kita, memberi kita keberanian untuk bercerita, mengingatkan kita waktu kita mau mulai nakal, mulai lupa. Nah, Roh Kudus yang menolong kita. Itulah kita bersyukur Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus bagi hidup kita. Adik-adik masih ingatkan ayat hafalan kita yang ada di Kisah Rasul 1 ayat 8. Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus di firman Tuhan. Sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus. Ya, nah ingat ya, ayat hafalannya sama seperti minggu lalu. Jangan lupa ya, kirim ayat hafalannya. Bye-bye anak-anak. Sampai jumpa lagi minggu depan. God bless you. I love you. Bye-bye.